Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini kita akan bahas sesuatu yang jujur aja sering banget dianggap remeh, tapi sebetulnya dampaknya luar biasa, yaitu soal belajar hubungan suami istri dari tontonan yang nggak seharusnya. Topik kita hari ini adalah hiburan yang merusak iman dan rumah tangga. Coba kita renungkan pertanyaan ini dulu deh. Pernah nggak sih kita sadar kalau sesuatu yang kita anggap cuma hiburan, ternyata diam-diam bisa ngerusak hati bahkan rumah tangga kita? Oke, kita masuk ke bagian pertama, hiburan yang merusak. Jadi, gimana sih Islam sebenarnya memandang tontonan-tontonan yang menampilkan aurat? Ini penting loh karena banyak banget yang menyepelekan bahayanya. Alasannya klasik, cuma buat hiburan aja. Padahal tanpa sadar, itu bisa jadi racun buat keimanan dan hubungan kita. Kita harus tegas di sini ya. Landasan hukumnya itu jelas banget, nggak ada abu-abunya. Dalam Islam, tontonan apapun yang sengaja menampilkan aurat, apalagi perzinahan, itu hukumnya haram. Titik. Jadi nggak ada tuh ceritanya ulama menganjurkan kita buat belajar soal hubungan pasutri dari tontonan semacam ini. Nah, ini dia nih yang sering jadi jebakan Batman. Coba kita lihat perbandingannya. Di kolom kiri, itu anggapan kita, pembenaran kita. Ini kan sekedar hiburan, atau yang lebih parah, ini buat belajar loh. Tapi coba lihat kenyataannya di sebelah kanan. Yang katanya hiburan itu sebetulnya lagi buka pintu lebar-lebar buat dosa. Dan yang katanya buat belajar itu justru malah merusak fitrah kita sebagai manusia. Beda banget kan? Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih kerusakan ini bisa terjadi? Karena seringkali dampaknya itu nggak langsung kelihatan. Dia kayak rayap, menggerogoti dari dalam pelan-pelan. Kita akan lihat dampak buruk yang tersembunyi ini, terutama pada iman, hati, dan hubungan kita. Jadi, apa aja sih konkretnya? Pertama, ini bikin kita jadi kurang bersyukur sama pasangan kita yang sah. Kenapa? Ya karena kita jadi suka banding-bandingin. Membandingkan pasangan di dunia nyata dengan aktor atau aktris di film yang ya jelas nggak nyata. Standarnya jadi nggak masuk akal. Lebih bahaya lagi, ini bisa mematikan giroh kita. Rasa cemburu yang sehat dan terpuji itu. Kalau itu sudah hilang, wah, keharmonisan rumah tangga bisa benar-benar terancam. Oke, setelah tahu bahayanya, pasti kita mikir, terus gimana dong solusinya? Tenang, Islam itu selalu kasih solusi. Sekarang kita lihat petunjuk langsung dari Allah, benteng pertahanan kita, yaitu perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mari kita dengarkan dan resapi baik-baik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya begini, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Perhatikan deh, perintah pertamanya apa? Menjaga pandangan. Ini adalah kunci utamanya, langkah pertama yang paling krusial. Dan perintah ini diperkuat lagi oleh sabda Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita simak hadis riwayat Imam Ahmad ini. Al-ainu tazni, wal qalbu yazni. Fazina al-aini an-nadharu, wa zina al-qalbi at-tamanni, wal farju yushaddiku ma hunalika au yukadzibuh. Hadis ini artinya dalam banget. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang haram, zina hati adalah dengan membayangkan syahwat. Dan kemaluanlah yang akan membenarkan atau mendustakan itu semua. Masya Allah. Ini nunjukin banget kalau dosa besar itu seringkali dimulai dari sesuatu yang kita anggap sepele, pandangan mata. Oke, dari semua dalil dan penjelasan tadi, kita sampai di kesimpulan. Ini adalah tentang gimana caranya kita bisa proaktif menjaga hati dan keluarga kita, dan gimana kita bisa menapaki jalan menuju kesucian. Jadi pesan utamanya sebetulnya sangat sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Kalau kita mau hati kita tenang, iman kita kokoh dan rumah tangga kita utuh, kuncinya cuma satu, jaga pandangan dari apapun yang diharamkan Allah. Itu fondasinya. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama berdoa dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga pandangan kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari segala hal yang bisa merusak hati dan keharmonisan rumah tangga. Amin ya Robbal Alamin. Allahu Ta'ala a'lam bisyawab. Tentu saja, hanya Allah yang Maha mengetahui segala kebenaran. Sampai jumpa di lain kesempatan.